ketemu yang bawa firman nanti, sama Oke. ketemu adik-adik di rumah. Betul, yang bawa firman siapa ya Kak? Yang bawa firman hari ini, Ibu Juni. Ibu Juni, adik-adik di rumah, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kak Tasya, hari ini tema kita tentang apa ya? Tema kita tentang mendengar Hmm? dan melakukan perintahnya. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Betul. Dan pagi ini Kakak Dian sukacita sekali. Karena Kakak Dian sangat sukacita, kita sama-sama yuk nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Tapi adik-adiknya juga diajak berdiri. Oh iya, Kan ada adik-adik. gerakannya. Betul, adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Berdiri dong, berdiri dong. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak. Oke, tapi tunggu. Kita tarik nafas dulu. Ngos-ngosan ya ternyata. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, Kak Tasya ajak kita menyanyi lagu Hatiku Percaya. Saat
tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami, memberikan kami kesehatan. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, memberkati kakak-kakak pengasuh, memberkati kakak pengasuh yang akan membawakan firman bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik, berdiri lagi. Kita akan belajar lagu baru loh adik-adik. Lagu barunya Sukacita Bertemu dengan Yesus. Pasti adik-adik yang di rumah belum tahu kan lagunya? Kita latihan sama-sama. Yang pertama sambil duduk, yang kedua adik-adik berdiri dan ikuti gerakan kakak Tasya dan kakak Diana. Kita nyanyi sama-sama ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Begitu ya kira-kira lagunya adik-adik. Iya kan kakak Tasya? Yap, lagunya gampang kok adik-adik. Harus lebih semangat ya dari Kadia dan Tasya. Harus lebih semangat, bersukacita kita hari ini. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Sukacita. Bertemu
Sekarang adik-adik yang belum ambil Alkitab, silakan diambil, duduk yang manis. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jun. Namun sebelumnya kita sama-sama menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Sekarang saatnya kita akan duduk diam, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa, mari kita tenang, lipat tangan, kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami supaya kami mengerti dan kami percaya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah siap. Haleluya, amin. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu,
Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, seperti itu ceritanya. Kalau tadi adik-adik perhatikan baik-baik, ada hal-hal ajaib yang terjadi di situ. Yang pertama, Filipus bisa mendengar suara malaikat, dia bisa mendengar suara Roh Allah, kemudian tiba-tiba dia bisa pindah tempat di akhir cerita, kemudian sida-sida itu bisa jadi mengerti. Oke, sekarang setelah tahu cerita tadi tentang seorang sida-sida dari Etiopia, dia baca kitab tapi dia tidak mengerti. Dengan pertolongan Tuhan dikirimlah Filipus. Filipus menjelaskan, dia jadi mengerti tentang Injil Kristus. Dia menjadi percaya, bahkan dibaptis, dan di akhir cerita dikatakan dia bersukacita. Oke, sekarang pertanyaannya, menurutmu apakah atau seperti apa behind the scene-nya? Sebelum cerita itu terjadi, kira-kira apakah ada yang merencanakan bahwa itu akan terjadi? Tentu ada. Kalau diingat tadi siapa yang suruh Filipus ke situ? Tuhan Allah. Jadi, cerita ini semuanya adalah rancangan Tuhan. Dengar baik-baik, itu benar-benar terjadi dan direncanakan oleh Tuhan Allah. Yang pertama, Tuhan sudah sejak semula memilih sida-sida itu untuk menjadi orang percaya. Kalau kalian ingat, ada lagu yang bilang, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Itu adalah perkataan Paulus di kitab Efesus pasal yang pertama. Dia bilang sebab Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Percaya ya, Alkitab yang mengatakan bahwa sida-sida itu sudah dipilih sejak awal. Yang kedua, Tuhan yang mengirim Filipus menemui sida-sida itu. Jelas di bacaan kita tadi atau di cerita tadi, Filipus mendengar suara Allah. Dia juga mendengar suara malaikat yang menyuruhnya mendatangi sida-sida itu. Ada juga loh tertulis di Efesus, sebab Allah lah yang mengirim rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar-pengajar untuk zaman sekarang, termasuk pendeta-pendeta, majelis-majelis, guru-guru sekolah minggu. Itu Tuhan yang kirim, itu Allah yang kirim. Ya. Kemudian yang ketiga, sesudah dikirim, Filipus bisa menjelaskan. Kalian tadi mengerti nggak bacaannya? Wah, sepertinya agak sulit dimengerti ya perkataannya Nabi Yesaya. Tetapi Filipus menjelaskan bahwa itu bicara tentang Yesus Kristus. Oke, kemudian setelah dia jelaskan, sida-sida itu dibuat Tuhan mengerti.
Ya kan? Sesudah dia mengerti, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia memberi dirinya dibaptis dan dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia percaya dia menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dia menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, luar biasa pekerjaan Tuhan. Sejak awal Tuhan sudah atur, sudah pilih orangnya, pilih tempatnya, pilih waktunya, supaya sida-sida itu menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Sekarang, ayo tanya pada diri sendiri. Taruh tanganmu di dadamu, sebut namamu. Apakah saya juga sudah direncanakan Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus? Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya sama. Kita juga, saya dan adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana, mama papamu, dan setiap orang percaya yang ada di mana-mana sudah dipilih Allah sejak semula untuk menjadi orang-orang yang percaya. Luar biasa kan? Tuhan yang kirim orang yang akan mengajar, orang yang akan menginjili, orang yang akan membimbing, orang yang ragu-ragu Tuhan kirim pengajar-pengajar untuk meneguhkan, menguatkan supaya kita sesuai rencana Allah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Seperti itu pelajaran kita hari ini. Nah, kalau begitu betapa bersyukurnya kita. Kita jadi orang-orang yang terpilih itu. Dan dengan rencana Tuhan itu, sekarang kita bisa mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, itu adalah ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita minggu ini Kisah Rasul 8 ayat 37b. Ayo sama-sama kita katakan. Taruh tanganmu di dada, katakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Bisa ya? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekarang mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, Allah kami yang hebat, nyata bagi kami ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga Tuhan menjadikan kami percaya kepadamu, baik kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau, ditinggikan dan diagungkan, dan biarlah pimpin kami terus menjadi anak-anak terang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Jun. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, masih ingat tidak tadi ayat hafalannya apa? Ayo, masih ingat tidak? Pasti masih ingat ya, kan baru nih Kak Tasya. Benar. Ayat hafalannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ulang sekali lagi ya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita kakak Dian percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kakak Tasya juga percaya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Oke, sekarang kita nyanyi yuk lagu apa ya Kak? Itu yang merespon firman Tuhan tadi kan tadi Ajun sempat singgung mendengar. Anak-anak Tuhan mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab. Kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu.
Anak-anak sekolah minggu dengar-dengaran. Betul, tapi kita nyanyikannya medley. Jadi anak sekolah minggu kita lanjut ke Dengar dia panggil dengar nama dia saya. panggil nama saya. Adik-adik boleh bangkit berdiri yuk biar kita menyanyi dengan penuh semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, jawab apa adik-adik? Jawab ya, lebih keras menjawab ya, jawab ya Tuhan, menjawab ya Tuhan, menjawab ya. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mengumpulkan Mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya. Nanti boleh dititip ke papa mama di hari Minggu atau boleh ke kakak pengasuh di week masing-masing ya. Kita mau angkat pujian, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tasya mau ajak kita semua berdoa untuk persembahan dan doa syukur kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setiamu kepada kami. Karena di hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem Kepala Kencana, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh senang karena Tuhan telah memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kurang sesuatu apapun. Tuhan Yesus Kristus, tadi kami juga telah melihat video dan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Kak Jun. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bukan pergi begitu saja, tetapi kami boleh tanamkan, kami boleh mendengar dan melakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari pas hari ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, di saat hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam
bangku pendidikan mereka, berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan mau menjaga kemanapun mereka pergi ya Bapa. Kami tahu saat ini kami tidak bisa bebas bermain, kami tidak bisa bebas bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tuhan Yesus tetap mengajarkan kami untuk selalu dekat kepadamu, untuk selalu mendengarkan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, papa, mama kami, kakak dan sanak saudara kami. Tuhan juga mau berkati mereka selalu dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Semoga apa yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga mau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, di saat hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami mohon Tuhan tolong berkati persembahan ini supaya dapat digunakan dan dikelola dengan baik untuk puji dan hormat nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan mau senantiasa bersama-sama dengan kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Tuhan mau berkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun jika dalam seminggu ini aktivitas kami yang kami lakukan melakukan kesalahan kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau. Kami mohon ampun atas itu semua ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih Kakak Tasya dan terima kasih adik-adik yang di rumah. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Adik-adik jangan lupa untuk terus buka YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana dan menonton live streaming ibadah GKI Bethlehem Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Oke adik-adik yang di rumah, untuk menutup ibadah kita hari ini kita akan sama-sama nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik boleh berdiri.